selamat pagi, siang, sore, dimanapun kalian menonton ini nanti waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video ini saya akan mencoba menjelaskan tentang Thevenin, sekaligus juga nanti sebenarnya bersamaan dengan Norton juga. Kita mulai dulu dari konsep dasar dari Thevenin dan Norton sendiri ya, di mana tujuan dari teorema Thevenin dan Norton adalah untuk menghasilkan sebuah rangkaian ganti atau rangkaian ekuivalen baik Thevenin maupun Norton. Kita mulai dari Thevenin dulu. Nah, untuk rangkaian ganti dari Thevenin sendiri, nanti bentuknya adalah kita punya sumber tegangan Thevenin di sini. Karena kita sudah bukan R ya, sudah jadi Z, ada, oh, maaf, kebalik. Sebentar ya. Ya, supaya, oke. Sini untuk tegangan saya masih pakai simbol tegangan yang umum ya. Nah, jadi di sini ada V Thevenin, ini ada Z Thevenin. Ini titik A, titik B. Nah, untuk V Thevenin dan Z Thevenin sendiri, karena kita sudah di rangkaian listrik 2, jadi sudah menggunakan sumber AC dengan beban RLC, sehingga sudah jadi Z, bukan hanya R saja. Nah, apa yang sebenarnya kita lakukan di sini adalah nanti rangkaian dari ekuivalen Thevenin ini akan terhubung dengan, sorry, bebannya sudah nggak R ya, bebannya bisa apa saja. Akan terhubung dengan beban Z load. Sehingga apapun nanti bebannya akan bisa mudah dihitungnya. Lalu untuk Norton sendiri, ya akan ada sumber arus, kemudian terhubung secara paralel dengan Z Norton, lalu ke sama ya, ke titik AB. Sini nanti bisa dihubungkan dengan, kebiasaan pakai R ya, jadi akan dihubungkan dengan Z load-nya. Z load. Oke, jadi ini ada I Norton, ini ada Z Norton. Sebenarnya antara Thevenin ke Norton maupun sebaliknya itu menggunakan prinsip transformasi sumber. Kalau ada yang lupa, di sini kita gunakan hukum Ohm, di mana I Norton sama dengan V Thevenin dibagi Z Norton atau Z Thevenin, sama saja ya. V Thevenin dibagi Z, ini kenapa nggak mau nih? Thevenin. Jadi ini adalah cerita dari bagaimana mengubah. Nah, apa yang diubah? Yang diubah adalah sebuah rangkaian. Misalkan di sini ada sebuah rangkaian ya, sirkuit gitu ya, yang terhubung dengan titik AB dan terhubung ke beban. Nah, tadinya ini sebuah rangkaian yang isinya ada beberapa sumber gitu ya. Ada beberapa sumber, lalu ada beban RLC. Itu disederhanakan menjadi rangkaian ganti Thevenin ini dan rangkaian ganti Norton ini, atau ya. Karena begitu kita sudah dapat Thevenin ya, maka sebenarnya kita bisa hitung langsung Nortonnya. Oke, ini untuk secara konsep. Nah, dalam mengerjakan dengan menggunakan teorema Thevenin dan Norton ini, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Sebenarnya secara umum sama dengan pada saat kita menggunakan juga beban, oh sorry, di superposisi maksudnya. Jadi, pada saat ada
Di sini ada sumber arus misalnya, dan kita matikan, maka dia menjadi open. Dan pada ada saat ada sumber tegangan, dan kita matikan, maka dia menjadi short. Konsep ini masih sama, baik di Thevenin maupun di Norton. Oke, kemudian kita akan coba langsung ke soal ya, supaya bisa mudah memahaminya. Misalkan di sini saya punya sebuah rangkaian. Rangkaian dengan sumber tegangan, lalu punya beban induktif, jadi ada beban induktif, lalu terhubung juga dengan beban kapasitif dan beban R. Ini ada titik A dan B, tempat nanti diletakkannya bebannya, load-nya. Ya, titik A, titik B, load-nya. Rangkaian ini memiliki sebuah kapasitor dengan nilai kapasitansi kapasitor itu min J10. Lalu R-nya sudah ohm ya, sudah jadi. R-nya juga 10 ohm. Lalu L-nya 20 J20 ohm. Ini sumber tegangannya misalkan 5 sudut 30 derajat volt. Nah, dari rangkaian ini, tadi kalau kita analogikan dengan Thevenin maupun Norton, apa yang ada di depan A dan B itu adalah yang akan kita konversi menjadi, yang ada di depan sini akan dikonversi menjadi rangkaian ekuivalen Thevenin dan Norton. Jadi bagian depan ini yang akan kita konversi, akan kita ubah. Bagaimana caranya? Caranya sama, langkah-langkahnya seperti cara pengerjaan Thevenin dan Norton yang sudah biasa eh, dilakukan, ya, seperti di semester 1 sebelumnya. Yang pertama, kita akan dulu memulai dengan menghitung Z. Ini kenapa nih? Kita lihat sebentar ya. Menghitung Z Thevenin. Saya akan mulai dengan menghitung Z Thevenin, di mana pada saat kita menghitung Z Thevenin, langkah yang pertama, kalau di sini sudah ada bebannya, misalnya sudah ada bebannya masih sama aja ya. Kalau di soal nanti bebannya sudah terinstal gitu ya, sudah terpasang gitu ya, di titik AB ini sebagai Z load, maka langkah pertama adalah lepas beban. Langkah kedua, matikan sumber. Nah, kalau kita sudah bicara matikan sumber, maka sumber tegangannya akan di short tadi ya, sudah. Lalu ini tetap, ini juga tetap, ini juga tetap. Maka Z Thevenin adalah Z yang mewakili atau impedansi yang mewakili di antara titik A dan B. Kita tetap J20, kita tetap J10, jangan lupa minusnya ini 10. Nah, ini untuk menghitung Z Theveninnya. Bagaimana caranya? Ya, ini sekarang diselesaikan dengan cara yang biasa saja sebenarnya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita paralel, kemudian kita serikan ya. Jadi, ambil dari titik terjauh dari AB dulu.
Ini yang saya ambil adalah untuk memparalel antara J20 dan J10. Kalau di paralel, maka Z J20 paralel min J10. Menjadi, kita pakai paralel biasa ya, satu per atau langsung jadi Z, maka di atas dikali, di bawah dibagi. Yang biasa itu loh, 1 per R paralel, kemudian 1 per R1 ditambah 1 per R2. 1 per R paralel adalah R1 dikali R2, R2 ditambah R1. Nah ini persamaan, kalau kita balik, langsung dibalikan, maka R paralel adalah R1 dikali R2 dibagi R1 ditambah R2. Ini juga yang akan saya lakukan di sini. Kita langsung jadi Z, jadi nggak seper Z, maka atas dikali, bawah ditambah. Jadi yang atas adalah perkalian antara J20 dengan min J10, yang bawah adalah penjumlahan antara J20 ditambah min J10. Sebentar, ini saya hapus ya, supaya ada di halaman yang sama. Oke, nah ini gimana ya? Seperti matematis biasa ya, akhirnya diselesaikannya. Gimana kalau kita menemukan J kali J? J itu apa sih? J itu adalah akar dari min 1. Jadi, kalau J dikali J, akar min 1 dikali akar min 1. Akar dikali akar, akarnya hilangkan, jadi min 1 dikali min 1. Jadi hasilnya 1. Oke, kemudian kan min kali min jadi 1 ya. Jadi ini adalah, di atasnya adalah, tapi karena ada min di sini ya, tetap ada minusnya. Minus 200. 20 dikali 10. J-nya kemana ya? Sudah jadi min 1 dikali min 1. Jadi 1. Dibagi, ini dijumlahkan. Maka jadi J 10. Posisinya J-nya sekarang ada di bawah. Nah, untuk itu maka kita perlu untuk hilangkan atau kita naikkan J-nya ke atas. Jadi di atas dikali J, di bawah dikali J. Jadi min 200 J, di belakang dulu ya, nggak apa-apa ya. Dibagi 10 tadi ya, akar min 1 dikali akar min 1. Akar dikali akar habis jadi 1. Jadi ini tinggal 10. Nah, supaya muat dihapus dulu. Oke. Jadi ini yang tersisa adalah coret-coret jadi min J20. Oke. Ini jadi kita dapatkan hasil paralelnya adalah min J20 atau 20 sudut min 90 derajat. Nah, kemudian akan kita jumlahkan dengan 10 yang di atas nih ya. Jadi pada saat ini sudah dilakukan, maka nanti angka ini jadi seperti apa? Jadi seperti ini. Ya, ini B, 10 ohm, ini min J20, karena sudah jadi Z ya, digabung X sama L. Kemudian ini kita akan jumlahkan. Bagaimana caranya? Ya, dijumlahkan saja menjadi Z. Z total.
Oh, belum berubah ya. Oke. Maka Z totalnya adalah min J20 ditambah 10. Sama dengan 10 min J20 misalkannya Ohm. Nah, ini adalah sama dengan Z Thevenin yang mewakili impedansi antara titik A dan B. Di sini kita sudah selesai mencari Z Thevenin. Atau sebenarnya sama saja dengan kita mencari Z Norton. Kalau ini dirubah menjadi dalam bentuk polar, nanti silakan dicek kembali 22,36 sudut min 63,435 derajat. Ini tadi sudah jadi Z Thevenin. Atau kalau mau dibilang Z Norton juga bisa saja sih. Tapi kita sekarang lagi ngitung Thevenin sebenarnya. Jadi ini sebagai Z Thevenin. Dan memang nantinya Z Thevenin akan sama dengan Z Norton. Oke, ini sudah kita lakukan untuk menghitung si Z-nya. Yang belum adalah kita menghitung P Thevenin-nya. Karena tadi kalau kita lihat di sini, sebuah rangkaian ganti Thevenin, selain butuh Z Thevenin, dia juga butuh V Thevenin. Nah, sekarang kita akan melakukan perhitungan untuk V Thevenin-nya. Oke, untuk melakukan perhitungan V Thevenin, sebenarnya ada beberapa cara yang bisa dilakukan ya. Dalam kondisi kita sudah memiliki nilai Z tadi ya, Z total tadi. Tadi kan awalnya rangkaiannya adalah, saya gambar ulang ya. Awalnya rangkaiannya adalah, sini ada sumber tegangan kan ya. Kemudian ini udah diwakili oleh, terus saya gambar ulang deh. Khawatir membingungkan nanti. Salah. Oke, ini tadi itu ada di sini induktor ya. Induktor. Kemudian kapasitor, resistor, di titik AB. Maka sekarang sebenarnya rangkaian itu sudah bisa disederhanakan menjadi apa? Menjadi atau lihatnya gini aja deh. Ini 50 tadi ya sudut 30 derajat. Nah, terus kemudian ini tadi ini J10, ini J20, ini 10. Ini bisa kita selesaikan, tujuan kita sekarang mau cari vitamin ya. Tapi ini bisa kita selesaikan dengan beberapa cara sebenarnya. Salah satu cara yang cukup sederhana sebenarnya adalah dengan kita mencari berapa arus yang melalui loopnya. Kenapa? Karena sebenarnya di sini kan ada dua loop. Dan ini loop satu. Nah ini ya di loop 2 kan tidak mungkin ada apa karena masih lepas di bannya ya. Kita menghitung Thevenin. Ini nggak mungkin ada apa-apa nih di loop loop 2 ini. Walaupun kita misalnya mau gambar sebagai I2, maka I2-nya pasti sama dengan 0. Karena apa? Karena open loop. Nah, kita tinggal tersisa nih satu loop saja gitu. Jadi lebih ringan. Di mana saat seperti ini bisa kita lihat bahwa I1 ini adalah V per Z kan tentunya. V-nya gimana? V-nya 50 sudut 30 derajat. Z-nya, karena ini sebenarnya konteksnya antara J20 dan min J20 tidak terhubung secara seri ya, tapi tetap paralel kan. Kenapa? Karena tadi, oh ini putus ya, sorry. Jadi, eh, di sini kalau kita lihat, kita kita balik ke analisis loop. Nih, analisis loop. Di loop 1,
Nah, sebelah kiri kan yang kanan nggak ada arus nih. Maka ada arus, ada tegangan dan ada dua impedansi. Maka arusnya adalah V per Z, di mana Z-nya adalah J20 ditambah min J10. Tadi kondisinya akan berbeda saat eh, sebelah kanannya tidak open ya. Karena sebelah kanan open nih di I2 ini open loop, maka tidak akan ada arus yang ke sana. Maka ini seakan-akan seperti rangkaian seri biasa dengan satu sumber tegangan dan dua hambatan, yaitu hambatan L dan C. Maka ini adalah 50 sudut 30 derajat dibagi J10. 50 sudut 30 derajat dibagi Oke, ini jadi 5 sudut min 60 derajat. Ini adalah kemudian didapat sebagai arus ampere ya. Arus I1 tadi. Agak berputar nih jadi alurnya ya. Nah, arus I1 ini sebenarnya eh, bisa kita gunakan untuk menghitung apa? Untuk menghitung berapa apa namanya nih? Berapa P Theveninnya. Oke, ini kita lanjutkan tadi setelah dihitung mendapatkan arus ya. Nah, posisinya kalau kita lihat dari rangkaiannya lagi, di sini saya gambar lagi deh. Ini kan 10 min J10, J20, dan J10 sudah 30 derajat. Di sini kita sudah dapatkan arus yang mengalir di loop 1 tadi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sebenarnya Thevenin itu adalah V di sini kan yang mewakili titik A dan B, sama seperti Z Thevenin tadi yang mewakili titik A dan B. Kalau kita lihat dari konsep paralel, kalau di titik A dan B, maka sebenarnya sama dengan, karena ini open ya, sama dengan titik di mana berada si kapasitor ini. Jadi sebenarnya yang kita cari adalah V kapasitor ini kan akan sama dengan V Thevenin. Jadi tegangan kapasitor akan sama dengan tegangan Thevenin, di mana tegangan adalah I kali Z. I-nya berapa? Ya I-nya tadi kan. I1 yang didapatkan. Z-nya berapa? Z-nya min J10. Ini min J10 ya. Ini min J10. Salah parameter. Min J10. Jadi ini tadi ini berapa? 5 sudut min 60 derajat dikali min J10. Min J10 langsung jadi 10 sudut min 90 derajat. Sama dengan 50 sudut minus 150 derajat. Oh, ini untuk P Thevenin. Jadi di sini kita sudah dapatkan P Theveninnya. Memang kalau soal sudah sampai di ya Thevenin Norton gitu ya, dari sebelah superposisi lah, itu sudah apa ya, langkah-langkah pengerjaannya itu sudah eh, tidak bisa apa ya, nggak seperti kalau analisis node sama mesh ya udah cuma itu saja. Nah kalau ini dari tadi kan kita menggabungkan beberapa apa ya, beberapa perhitungan-perhitungan yang sebelumnya. Nah kalau kita lihat lagi sebenarnya ini kita bisa geser nih, geser sudutnya. Kalau nggak mau digeser nggak apa-apa, tapi kalau mau digeser karena ini sudutnya terlalu besar ya, kita bisa kecilkan sudutnya. Gimana? Dengan cara kita geser pakai
ditambah 180. Gimana sih ditambah 180? Nah, ini misalkan tadinya ini kan ya, cos begini. Nih, cosnya positif. Kalau saya geser 180, di sini kan, ini utuh ini berarti kan 360. Setengahnya berarti 180. Jadi posisinya kalau geser berarti, kalau geser kiri kan tambah 180 ya. Jadi kita bisa, tapi dia nilainya yang tadinya positif nih di atas nih jadi negatif. Jadi kita bisa geser jadi minus 50 sudut 150 minus ditambah 180. Jadinya dia 30 derajat. Oh, ini upaya aja sih mengembalikan ke kuadran satu sehingga perhitungan-perhitungan berikutnya tidak ada kesalahan gitu ya. Nah, di sini kita sudah dapatkan nih nilai V Thevenin dan Z Thevenin. Mari kita rekap ya. Jadi kalau kita ubah menjadi rangkaian gantinya, maka tadi rangkaian yang awalnya seperti ini, saya nggak tulis lagi angkanya ya. Ini A, ini B. Ini bisa diwakili menjadi sebuah rangkaian ganti Thevenin. Jadi dia jadi bertegangan Thevenin, kemudian ada Z Thevenin, ini titiknya masih sama A dan B. Jadi satu sumber tegangan dan tiga resistansi ini diwakili oleh satu nilai tegangan Thevenin dan satu nilai impedansi Thevenin. Di mana tadi sudah didapatkan V Thevenin di sini adalah minus 50 sudut 30 derajat. Kalau kalian nggak mau ubah, mau tetap pakai 50 minus 150 derajat juga boleh aja sih, sebenarnya nggak masalah. Lalu tadi Z Theveninnya berapa? 10 min J 20 ya, kalau nggak salah. Nah, ini kan Thevenin ya. Ini Thevenin. Sebenarnya yang di depan sini, ini juga kita bisa ubah menjadi rangkaian ekuivalennya Norton. Karena posisinya kita sudah mendapatkan tadi P Thevenin dan Z Thevenin. Z Thevenin kan sama dengan Z Norton. Jadi ini sama, 10 min J 20. Ini diwakili oleh titik A dan B. Nanti di sini umumnya terhubung dengan, nah, pasti juga R ya. Umumnya dia akan terhubung dengan beban. Jadi nanti berapapun bebannya, rangkaian gantinya sudah tetap ini saja gitu. Ini Z-load-nya gitu ya. Nanti Z-load-nya bisa kita ubah-ubah. Tapi nilai Thevenin dan Nortonnya sudah tidak akan berubah selagi kita tidak mengubah sumber tegangannya nih di sini ya. Sumber tegangan yang utamanya di sini tidak kita ubah, maka Z Thevenin, Z Norton, I Norton, V Thevenin tidak akan pernah berubah. Jadi loadnya nanti bisa diubah-ubah. Nah, sekarang kita menghitung I Nortonnya. Sama seperti konsep transformasi sumber, I adalah V dibagi Z. Di sini V-nya adalah V Thevenin, Z-nya Z adalah Z Thevenin yang sama dengan Z Norton. Berarti ini minus 50 sudut 30 derajat dibagi tadi 10 min J20 berapa tadi? Di sini tadi 22,36 min 63. Oke, ini biar dulu ditulis gini ya. Ini 50 sudut 30 derajat dibagi 22,36.
36 sudut minus 63,435 derajat. Tapi ini juga minus ya. Kita pakai itu aja ya, pakai pakai tadi besaran yang sebelum diubah ya. Yang masih 50 sudut min 150 tadi ya. Jadi ini nanti minusnya akan semakin kecil kan, karena min 150 min min gitu kan. 2,236 sudut 8 8 6,565 derajat. Satuannya ampere. Nah, di sini kita sudah mendapatkan rangkaian ganti untuk Thevenin dan Norton dari rangkaian awal yang ada di kiri atas. Tujuannya apa? Nah, dengan kita sudah punya begini nanti, kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya ya, artinya ada perubahan-perubahan gitu ya pada pada load, pada beban, maka kita akan dengan mudah menghitungnya. Menghitung apa? Menghitung berapa arus yang bebannya. Misalkan di sini ada I load, IL. Maka IL-nya adalah, ini kan seperti rangkaian seri biasa ya. V Thevenin dibagi Z Thevenin ditambah Z load-nya. Di mana bagaimanapun nanti load-nya kita ubah-ubah gitu ya nilainya. Nilai V Thevenin dan Z Thevenin ini akan tetap sama selagi ya tadi yang ada di sini ini nggak berubah nih. Tegangan, R, sorry, R, L, dan C-nya. Kalau nanti posisinya di posisi Norton gitu ya, misalnya kita butuh berapa berapa ilotnya, maka ya kita bisa pakai pembagi arus ya. Ilot adalah I Nortonnya nih di sini IN Norton dikali resistansi tetangganya Zn dibagi resistansi total Zn plus Z load, seperti itu. Oke, saya rasa cukup dulu setidaknya untuk materi pengantar Thevenin dan Norton sudah disampaikan. Semoga minggu depan kita bisa bertemu secara offline ya. Yang perlu kalian lakukan adalah silakan buat catatan dari materi hari ini, dan jika ada pertanyaan atau mungkin kesalahan perhitungan selama tadi saya melakukan perhitungan, silakan nanti ditanyakan di WhatsApp grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.